Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga semangat, selalu dalam kondisi sehat dan baik, juga penuh sukacita. Untuk mengawali hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang malam gelap hingga pada pagi ini. Kau bangunkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah dan sertailah kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis pada Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ada lagu Batak berjudul Dosdo nakokna nang tuatna. Dalam lirik lagu Batak tersebut dikatakan begini: molosinuan hasang dona tubuh, molosinuan gadong dona tubuh, molosinuan nadenggan dona ro, molosinuan naroa do naro. Dibaheni taulama akan nadenggan tuakana mawas namale. Ai ido na dihalomohon rohani Tuhani asa denggan sude asa reta sude ido na dihalomohon Tuhani. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bermurah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati adalah suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Seringkali orang lupa ketika ada panggilan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Belum lagi berbuat, sudah berpikir, buat apa melakukan kebaikan pada orang lain? Sedangkan orang lain itu saja tidak pernah dan belum melakukan yang baik kepada saya. Atau untuk apa bermurah hati? Untuk apa berbuat baik kepada orang? Belum tentu orang tersebut akan membalasnya. Atau juga ada mengatakan rugi kalau mengadakan berbuat baik tersebut atau bermurah hati. Karena apa yang menjadi milik pribadi akan berkurang nantinya. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara, di zaman ini, era revolusi industri 4.0, di zaman modern ini, terlebih lagi di COVID-19 ini, semua serba beli, tidak ada yang gratis. Memberi secara cuma-cuma tidak zamannya lagi. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang bermurah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan kasih. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau bagi orang yang berbuat baik kepada orang lain. Di Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan
yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatan yang baik itu yang dilakukan orang tersebut. Dan ada yang harus kita ketahui, orang yang mau melakukan kebaikan itu, apa motivasi dari hatinya yang melakukan tersebut. Jika motivasi dari hatinya untuk pujian, maka akan pujianlah, sebatas pujianlah yang menjadi upahnya. Jadi hendaklah melakukannya dengan kerelaan hati. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan. Sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, maka kita juga harus mau melakukannya. Karena Tuhan Yesus telah rela berkorban, nyawanya diberikannya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, sehingga kita beroleh keselamatan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selagi ada waktu kita melakukannya dengan baik. Karena jika datang nanti pada saat zaman penghakiman terakhir, seperti yang dikatakan Matius 25, ada di situ dikatakan hari penghakiman terakhir, maka Tuhan akan berkata kepada orang yang mau melakukannya, ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kau memberikan aku tumpangan. Ketika aku di dalam penjara, engkau membesuk aku. Dan lain sebagainya. Banyak yang dilakukan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak mengetahui itu. Padahal Tuhan berkata, yang kau lakukan kepada salah seorang yang hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Tetapi orang yang tidak mau melakukan hal kebaikan tersebut, maka dia akan dimasukkan oleh Tuhan ke dalam neraka. Orang yang mau melakukan yang baik diberikan Tuhan upah. Masuklah ke dalam kerajaanku, makan, minum, bersenang-senang. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang mau menuruti firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita melakukan kebaikan, atau mari kita bermurah hati. Karena dengan kita melakukan bermurah hati tersebut, kita melakukannya untuk diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah contoh bagi kami, karena Engkau sudah melakukan murah hati, kebaikan bagi kami umat manusia yang berdosa ini. Dengan Engkau rela mati di kayu salib, dosa kami Kau hapuskan, sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami mau melakukan seturut dengan firman Tuhan. Dan sertai lindungi kami dalam satu hari ini yang akan melanjutkan segala aktivitas kami, melakukan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami di dalam apapun yang kami hadapi di dalam satu hari ini. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang dihadapi, baik suka duka, baik sakit penyakit, tolong Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberi kekuatan.
sehingga jemaatmu HKBP Pardamaian dimanapun berada beroleh sukacita, penghiburan, kekuatan oleh karena firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.